Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hai Jumat ya. Dan hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang nuansanya sudah nuansa ilmu gitu kayaknya. Yang terpancar ya. Dan teman-teman pagi hari ini juga akan berbagi ada event nanti yang mau diinformasikan seputar kegiatan yang mereka akan gagas pada hari-hari nanti pada waktu nanti tanggal 21. Ya. Oke, ini teman-teman dari Ruang Berbagi Ilmu Jombang. Selamat datang. Ya, halo Mbak. Halo, apa kabar? Salam kenal. Salam kenal juga. Ruang Berbagi Ilmu Jombang atau Rubijo ya. Iya. Rubijo ini. Jadi ini ada Novi Embun Tristiani. Panggilannya Seger Embun. Iya. Embun Kemudian pagi. Wahzu Zafira atau Zaf gitu ya. Oke, Embun atau Zafira, nanti kita kalau dengar Rubijo atau Rumah Berbagi Ilmu Jombang Ruang Berbagi Ilmu Jombang. Mungkin sebelum nanti kita menginformasikan seputar kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Rubijo, ada baiknya kita kenal dulu. Iya benar, karena apa tuh Rubijo? Karena kalau nggak kenal nggak sayang katanya. Nggak kenal nggak sayang. Mungkin bisa dibuka? Oh boleh. Lebih dahulu, Okay. iya boleh. Ya nanti ngobrolnya enak ya. Oke, siap. Oke, Rubijo itu apa sih gitu? Kalau ngomong Jo itu pasti kita taunya itu ijo-ijo Jombang gitu ya. Nah, sekarang ini yang dimaksud Rubijo itu Ruang Berbagi Ilmu Jombang. Itu komunitas atau organisasi formal atau gimana? Iya, kalau ngobrolin soal Ruang Berbagi Ilmu Jombang itu sebenarnya lahir dari Ruang Berbagi Ilmu. Jadi di atasnya di atasnya Ruang Berbagi Ilmu Jombang itu sebenarnya ada Ruang Berbagi Ilmu. Atasnya lagi ada Indonesia Mengajar. Jadi sebenarnya satu lini sama Indonesia Mengajar. Ini yang pernah digagas sama Pak Anies. Pak Anies ya, Anies Baswedan. Oh gitu. Iya, jadi Ruang Berbagi Ilmu itu sebenarnya adalah ciptaan inovasi dari pengajar muda ketika melihat di daerah itu ternyata bukan hanya anak-anaknya yang butuh diberi sesuatu, tapi pengajar, penggerak pendidikan itu juga perlu. Jadi terciptalah Ruang Berbagi Ilmu. Waktu itu masih di daerah-daerah yang menjadi sasaran Indonesia Mengajar. Tapi lama-lama kenapa enggak di luar daerah itu gitu. Akhirnya nyari daerah lain, menyasar daerah lain yang di luar kayak Papua atau targetnya Indonesia Mengajar dulu kan ya. Iya benar. Terus akhirnya Jombang termasuk di dalamnya. Kalau dulu yang jadi wilayah ya target sasaran yang jadi yang disasar oleh Indonesia Mengajar itu yang tertinggal itu kan benar. Iya benar. Yang 3T gitu ya. Iya. Gitu. Tapi Jombang nggak termasuk kategori itu atau masuk sebenarnya? Alhamdulillah insya Allah enggak karena rata-rata itu kayak di Sumba, terus di Etikong kayak gitu, Kalimantan Barat yang benar-benar perbatasan gitu. Karena kapasitas dia kan Indonesia negara gitu. Sayangnya sebenarnya daerah manapun itu bisa untuk ada Ruby. Tergantung ada yang mau gerak apa enggak, ada penggerak lokalnya apa enggak, kayak gitu. Jadi memang kalau kita mau ngomong kualitas anak didik gitu ya, itu juga bergantung pada mereka yang mendidik gitu kan. Jadi mungkin yang coba diupayakan oleh teman-teman Rubijo itu adalah bagaimana mengupgrade kualitas dari para pendidiknya gitu ya. Oh gitu. Oke. Ini semua orang bisa jadi penggerak atau ikut di Rubijo ini. Sebenarnya semua orang bisa, kita nggak mandang kamu kerja apa, lulusan apa, enggak. Cuma bahkan lulusan juga nggak jadi standar ya? Enggak, kalau jadi penggerak lokalnya, jadi panitia lokal lah ya namanya. Itu pokoknya kamu mau, tapi mungkin lebih ke setelah lulus SMA gitu, syarat paling minimal. Karena mungkin kalau SMA masih banyak kesibukan yang wajib harus dilakukan. Dan kurang fleksibel waktunya. Untuk emosinya juga kan kadang-kadang masih meledak-ledak. Bener. Itu pengaruh. Iya. Seorang pengajar nggak boleh ya kalau punya emosi yang meledak-ledak kayak gitu. Sebenarnya penggerak pendidikan itu juga bukan guru aja. Kita juga penggerak pendidikan karena kita punya
ADE tetangga, anaknya tetangga, adik kita. Iya, betul. Makanya kita sebagai sosok kan, maksudnya kita nggak hanya ke gurunya, tapi orang tua juga termasuk penggerak pendidikan, karena yang mendidik pertama kali anak adalah siapa? Orang tua. Orang tua. Nah, akhirnya yang pengen ditahu itu yang disasar siapa sih? Apakah juga terjun ke rumah-rumah dalam rangka mungkin memberikan wawasan kepada para orang tua gitu ya, atau mungkin ibu rumah tangga gitu yang biasanya paling dekat kan dengan anak. Kita nggak pungkiri itu, meskipun yang namanya pendidikan tanggung jawab semua ya, kedua belah pihak gitu. Nah, apakah Rubijo juga geraknya ke situ atau geraknya kemana ini? Kalau saat ini sebenarnya kalau Rubijo sih arahnya ke sana juga, tapi untuk saat ini kami masih memfokuskan ke gurunya, karena harapannya dari guru nanti ada parenting ke orang tuanya atau ke guru yang lain kayak gitu, untuk gimana sebenarnya mendidik gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya motivasi apa sih yang mendorong teman-teman itu? Ini kayak berarti komunitas kan ya, komunitas. Jadi mendorong teman-teman bergabung dalam satu komunitas. Ada mungkin dijumpai fakta-fakta tertentu di Jombang gitu ya, terkait dengan wah ini nggak kualitas banget ini. Kalau nggak kualitas berarti ini harus di-upgrade nih wawasannya atau pengetahuannya, sehingga anak didiknya pun juga bisa menjadi kualitas gitu, atau apa gitu. Mungkin ada beberapa gambaran atau motivasi apa yang melandasi. Gimana ya, Nop? Kayak gitu ya? Iya. Kan gimana ya, Mbak? Kan di Jombang kan nggak semuanya terberkati sama lingkungan yang terjangkau sama pembangunan kan. Nah, kita tuh rencananya mau bikin acara itu yang agak di daerah pinggir gitu. Nah, kita rencananya mau di Ngusian ya. Iya, di Ngusian. Kita mau di Ngusian itu kan sebenarnya udah terjamah sama pembangunan. Cuma kan banyak di antara para siswa di sana itu kayak kesulitan gitu loh, Mbak. Sinyal aja kadang-kadang mikir kan kalau mau masuk ke Ngusian. Betul. Nah, kayak gitu. Mungkin sampai itu sekarang salah satu kondisi motivasi. Ngusian seperti itu ya? Enggak di Ngusian, maksudnya enggak kayak gini. Kecamatan kan enggak cuma di satu titik. Kan ada yang lebih pinggir lagi. Maksudnya mungkin secara general enggak, cuma ada beberapa mungkin yang kayak gitu. Gitu. Jadi dari pembacaan itu ternyata wilayah itu memang benar-benar butuh untuk disentuh gitu. Harapannya sih sebenarnya kan sasaran kami saat ini adalah guru di Jombang, di Kabupaten Jombang. Nah, kalau sebenarnya kita udah pernah ngelaksanain ya Bun di tahun 2018 2 kali di bulan Maret sama di bulan Oktober. Yang diantaranya yang Maret itu sasarannya guru SD, kalau yang di Oktober itu sasarannya guru SMP. Itu se-Kabupaten Jombang. Jadi kita itu nggak gerak sendiri, tapi kolaborasi juga sama dinas pendidikan. Gitu. Maksudnya gini, gimana caranya biar kita bisa ngundang guru-guru ya Pak, Bu, kayak gitu. Jadi nanti dibantu sama dinas pendidikan. Tujuannya apa? Sama mau ngapain? Yang diberikan apa? Nanti dapatnya apa? Kayak gitu. Terus habis itu kita kolaborasi, alhamdulillah juga welcome banget dinas pendidikan. Pendidikan ya. Iya. Karena memang visinya sama gitu. Iya, mungkin iya. Terus habis itu akhirnya tahun ini kita pengen berbeda. Maksudnya enggak secara general dikumpulkan di kota, tapi kita pengen nyusul ke daerahnya, ke kecamatannya. Harapannya yang dulu mereka datang ke kota gitu ya. Iya, kayak sekarang itu kayak jenengan semua ini yang nanti mendatangi mereka gitu. Iya, gitu. Pengennya kayak gitu. Jadi semoga aja mudah-mudahan harapannya juga setelah dari Ngusian kita ke kecamatan lain gitu. Semoga juga semua kecamatan di Jombang bisa terjamah sama Rubijo gitu. Amin. Amin. Ini kalau aksi-aksi semacam ini harus didukung penuh gitu. Iya, harusnya. Karena ini kita ngomong kalian yang gerak gitu kan. Tapi ternyata jadi tujuan semua orang kan? Iya. Iya, bener kan? Orang tua juga punya tujuan yang sama untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik pada anaknya gitu kan. Iya. Institusi pendidikan, masyarakat pun juga demikian kan. Kalau kualitas pendidikan anak bagus gitu, ya nggak ada yang namanya perkelahian atau apa gitu. Itu impossible ya kalau perkelahian antar anak. Iya betul, mungkin impossible, tapi kan kita harus optimis gitu. Iya benar. Jangan sampai pesimis gitu Iya, ya. Nanti sebelum lebih detail ke event yang mau diselenggarakan pada tanggal 20-21 itu,
mungkin teman-teman bisa berbagi, ada pengalaman-pengalaman menarik nggak sih terkait dengan aksi teman-teman di lapangan ini? Kalau hal yang menarik sebenarnya saya sebagai panitia lokal, menariknya itu adalah yang biasanya komunitas di Jombang itu nyasarnya adalah anak-anak. Tapi ruang berbagi ilmu itu nyasarnya adalah ke guru. Jadi relasi kita maksudnya nggak menye-menye yang halo atau gimana gitu kan. Tapi yang lebih kamu juga harus mengolah pikir juga gitu loh. Jadi nggak sing sepaneng gitu nggak juga. Tapi kita ada pandangan lain di versi dewasanya orang-orang kayak gitu. Terus habis itu ada relasi sih, lebih ke relasi. Kalau aku lebih ke relasi sama narasumbernya. Narasumbernya kan bukan kami panitia lokal gitu, tapi ada kriteria khusus yang harus dipenuhi sama si narasumber itu kayak gitu. Jadi dia lebih profesional dalam hal penyampaian materi. Itu juga bisa dicuri-curi sebenarnya. Nyolong-nyolong ilmu. Nyolong-nyolong ilmu. Ya dia pas menyampaikan kita memperhatikan, wah keren juga ternyata ya, bisa betul, ya kayak gitu. Jadi teman-teman Rubejo ini kayak fasilitator gitu. Iya, betul. Jadi narasumber nanti adalah pakar yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Ada mungkin Embun berbagi? Iya, Bun, gimana, Bun? Ini pertama kalinya saya ikut komunitas di bidang pendidikan. Wah. Saya mau menyelami pengalaman ini lebih dalam. Oke. Bawa pelampung ya, Bu. Supaya nanti nggak tenggelam kalau nyelam. Oke, teman-teman, ada event nanti di tanggal 20-21 Maret. Event apa itu? Itu di hari hanya. Jadi hari hanya itu kita 2-3 hari sebenarnya. Tapi kita 2 hari aja insya Allah sudah cukup menurut kami. Karena kemarin dari diskusi yang sudah kami laksanakan itu kayaknya 2 hari cukup. Pertama, biar nggak terlalu panjang. Maksudnya kita bertemu setiap hari kadang-kadang kan bosan juga ya. Apalagi yang pelatihan. Ini siapa nih? Yang diajar. Pesertanya. Oh iya, pesertanya. Karena kita juga pernah ya jadi peserta ya. Kayak 3 hari itu kan soy banget. Iya, betul. Iya, terus habis itu kita putuskan untuk 2 hari dan dengan materi yang sudah kami tentukan. Kayak gitu. Ada tema materi gitu loh nanti yang untuk disampaikan ke beliau-beliaunya itu apa. Nah, materi sendiri itu enggak yang seenaknya dewe harus ngasih materi apa, tapi disesuaikan sama daerahnya. Jadi kemungkinan sama kebutuhan ya. Benar, kemungkinan kayak kebutuhan materi di Jombang sama di Blitar atau di mana mungkin itu berbeda. Kayak gitu. Berarti based on apa ini? Ya tadi itu berdasarkan pada kebutuhan di masyarakat yang mau disasar itu kan. Nah dari pembacaan yang dibutuhkan apa berarti? Untuk kemarin event nanti itu. Kemarin pas kami koordinasi sama dinas pendidikan juga itu nyampaikan kira-kira yang dibutuhkan untuk guru-guru itu apa ya Pak ya masa sekarang itu. Ya itu pendidikan jarak jauh. Benar. Oh karena melihat situasi pandemi sekarang ini gitu ya. Iya benar. Gitu. Terus apa kita kira-kira yang jadi problem adalah jarak jauh. Mungkin lebih spesifik lagi apa yang mereka alami gitu. Apakah aktivitas pembelajaran daring atau jarak jauh itu tidak bisa dilakukan karena akses internet atau mungkin mereka tidak memiliki skill untuk lebih lebih maksimal melakukan itu. Gimana Bun? Biasanya kan kalau guru-guru itu kan biasanya kayak kalau online ya udah dikasih tugas gitu. Itu kan akhirnya cuma satu arah gitu loh, nggak 2 arah. Lah kan kalau K13 kan sekarang kan murid kontribusi, guru juga kontribusi, jadi 2 arah. Nah kalau PJJ ini kan kebanyakan cuma 1 arah. Dan biasanya itu bahkan tugasnya itu yang ngerjain bukan anaknya ini, malah orang tuanya gitu. Bahkan juga ada juga yang anaknya itu malah disuruh ninggal sama kamu nggak usah ngerjain tugas, kamu bantuin ayah sama ibu aja gitu. Akhirnya kayak kurang gitu, PJJ itu jadi kayak cuma bimbel gitu. Gitu ya. Iya, jadi pengennya ada inovasi-inovasi baru yang disampaikan nantinya. Makanya kita tahun ini itu maksudnya di acara ini nanti tema yang akan kita ambil itu tentang apa? Metode belajar kreatif dalam pembelajaran jarak jauh sama evaluasi efektivitas pembelajaran jarak jauh. Iya, kenapa itu? Karena ya itu, kita butuh metode apa yang mungkin pas untuk disampaikan, untuk dilakukan guru ke
siswa kayak gitu, karena mungkin PJJ itu bukan daring aja. PJJ itu mungkin punya banyak strategi gitu kan, Mbak. Kayak gimana siswa yang nggak punya jaringan tapi harus melakukan PJJ, entah itu gurunya nanti ngasih soal ke sekolah atau di rumahnya kayak gitu kan, itu termasuk konsep PJJ, nggak hanya daring gitu kan ya. Selama ini kalau kita ngomong pembelajaran jarak jauh ya pasti daring, pakai Zoom atau WhatsApp gitu kan, kirim-kirim tugas gitu. Artinya nggak lepas dari media gitu kan, gadget ataupun media apa gitu. Nggak bisa dipungkiri juga kalau memang dia nggak punya media gimana, kayak gitu bener. Kan. Itu memang masih jadi persoalan juga ya, ternyata ada juga gitu kan. Banyak. Kalau berarti kalau pemahaman kita tentang PJJ itu tidak sesempit itu ya? Iya. Oh gitu. Kecuali kalau ngobrolin soal daring. Kalau daring memang dalam jaringan karena. Dalam jaringan. Iya. Jadi nanti yang lebih memahami seputar metode ini apakah narasumbernya itu atau narasumber? Teman-teman mungkin punya. Wow. Sudah curi-curi ilmu. belum berani untuk mengungkapkan. Kalau opini-opini mungkin ada ya, cuma nggak berani untuk mengungkapkan. Iya. Kurang legit gitu loh. Iya. Paling nggak mungkin kita harus open minded gitu ya, atau lebih luas memaknai PJJ itu bahwa bukan hanya sekedar ketika aktivitas belajar dilakukan by media itu tadi. Iya, betul. Datang ke rumah gurunya gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi solusi. Menjadi solusi salah satu. Oke, jadi itu tadi yang yang rencananya akan diselenggarakan di Ngusian ya. Iya, di Ngusian. Kalau dari pembacaan teman-teman gitu ya di wilayah Ngusian yang nantinya jadi sasaran itu, kondisi masyarakatnya seperti apa sih? Gambaran umum aja. Kalau masyarakatnya, Mbak tahu Ngusian nggak? Tahu. Iya. Tapi kalau sudah bisa dijangkau kayaknya ya. Iya. Nah, pun yang kami lakukan juga yang bisa dijangkau. Maksudnya kita nggak yang ke pelosok banget kayak Banyuasian kayak itu, enggak. Karena pertama, ternyata guru-guru di sekolah dasar Ngusian itu rata-rata bukan warga Ngusian malahan. Jadi dari luar Ngusian kayak gitu. Nah, kenapa nanti acara kami juga dilakukan insya Allah di tempat yang terjangkau, maksudnya yang medannya mudah juga gitu. Kayak gitu. Nah, tapi fokusnya ya ke guru sekolah dasar di Ngusian kayak gitu. Lebih detail nanti yang bisa ikut untuk kegiatan tersebut berapa orang? Kalau untuk pesertanya itu kami koordinasi sama Dinas Pendidikan kemarin 40 orang. Iya. 40 ini sudah ditentukan dari Dinas Pendidikan gitu ya? Iya, betul. Artinya nggak serta-merta yang aku ini pengen aku ikut aja gitu, nggak bisa. Iya, jadi tapi meskipun nggak bisa ikut karena metode kami adalah training of trainer ya. Jadi apa yang disampaikan harapannya peserta itu juga menyampaikan ke yang lain, ke teman-teman sejawatnya. Entah itu dengan dia mengadakan workshop yang sama atau dia cuma cerita dari mulut ke mulut. Itu juga termasuk TOT itu tadi, trainer of training. Trainer of training. Kayak gitu. Jadi dia yang mendapat materi itu harapannya bisa menyampaikan juga ke teman-teman yang lain. Jadi nggak khawatir untuk aku sebenarnya pengen melo tapi kok gak iso kayak gitu. Pun di media sosialnya kami juga kita share kayak gitu. Apa yang sudah dibagi oleh narasumber gitu. Iya, betul. Wawasan kayak gimana. Oh gitu. Jadi nanti ada sekitar 40 tenaga pengajar dari sekolah dasar yang ada di Ngusian yang nanti akan mengikuti ini pelatihan ya. Training for trainer gitu ya, TOT yang diikuti oleh guru-guru yang ada di Ngusian. Tanggal 20 sampai 21 Maret jam berapa itu? Tanggal 20 mulainya jam 8 sampai jam 12 karena kesepakatan dan juga pandemi ini. Jadi nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Jadi jam 8 sampai jam 12 aja gitu.
termasuk ini loh, betul. Berapa orang? 40 itu termasuk banyak. Nanti gimana dalam masa pandemi ini protokoler kesehatan yang diterapkan kayak apa itu? Itu nanti dibagi 4 kelas. Jadi nanti setiap kelas ada 10 orang aja. Gitu ya, nanti dipisah-pisah gitu, nggak terlalu dempet gitu juga. Dalam jam yang sama ya? Iya. Cuman ada beberapa ruang gitu ya? Iya. Oh, iya. Jadi mungkin yang pertama pas kami pembukaan itu ada kumpul yang 40 orang itu, tapi harus di kelas besar karena kami harus menjaga jarak juga, harus prokes tetap jalan lah, kayak gitu. Kenapa dinas juga merestui kami untuk menghadirkan Rubijo secara offline? Nah itu karena mereka percaya kami bisa menerapkan prokes. Beliau-beliau yang di dinas itu bilang gini, pokoknya Mbak mau berkomitmen gitu aja, mau berkomitmen untuk tetap menjaga prokes, nggak menyalahi juga kayak gitu. Itu insya Allah aman karena juga beliau-beliau bilang sebenarnya materi atau yang disampaikan akan bagus, tapi kalau online itu kadang nggak nyampe, kurang maksimal. Jadi offline insya Allah nggak apa-apa. Tapi kita tetap memantau perkembangan, bukan perkembangan proses berjalannya acara gitu. Iya, maksudnya kayak COVID keadaannya kayak gimana. Oh iya betul. Kayak gitu. Nanti bisa aja berubah tiba-tiba. Iya. Nah, tapi kita lumayan kan? Iya. Kan Jombang merah sendiri di Jawa Timur. Iya. Tapi kerennya Ngusian sama Bandar putih loh zonanya. Benar? Iya. Gitu. Kemarin dapat info dari di Instagram pokoknya. Ya, semoga dengan kita masuk ke sana tidak jadi merah. Amin. Wah, gimana perasaan kalian kalau terjadi? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Oh gitu. Jadi wilayah bisa dibilang putih ya, wilayah Ngusian itu. Iya. Jadi ya harapannya kami menjadi solusi bukan menjadi masalah. Iya. Oh iya. Gitu. Oke, jadi nanti ini berarti yang akan didatangkan sebagai narasumber siapa? Atau ini dalam rangka juga mengajak pihak-pihak terkait atau siapapun yang pengen terlibat gitu gimana? Iya, sekarang kita lagi buka open recruitment untuk narasumber. Itu kita nggak terbatas dari daerah mana aja, nggak harus di Jombang, tapi bisa dari luar Jombang gitu. Terus kita juga lagi open recruitment buat dokumentator, entah itu fotografi sama video. Kita juga lagi buka itu. Iya. Oke, jadi siapapun bisa jadi ini ya. Bisa. Siapapun bisa jadi narasumber yang ikut aktif dalam Rubijo. Ada mungkin yang lebih detail yang ingin disampaikan terkait dengan persyaratan atau apa gitu. Kalau persyaratannya untuk narasumber sendiri itu dia harus benar-benar terlatih gitu. Dia harus tahu apa yang mau dia omongin, dia harus tenaga profesional dengan materi yang mau dia sampaikan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia kan orang luar gitu kan. Kita mau masuk ke kita, jadi harus sama visinya sama kita. Dia nggak boleh kerja sendiri. Dia mau bikin materi harus dikonsultasikan sama kita biar sync gitu materinya sama apa yang kita mau gitu. Berarti prosesnya kayak apa untuk istilahnya untuk mendeteksi ini sevisi nih, ini bukan atau belum? Ada sharing diskusi atau melalui materi yang dia kirimkan atau gimana itu? Ya nanti pertama materi dulu yang dikirimkan sama beliau, nanti kita sharing, ini cocok nggak ya atau ada yang kurang nggak ya gitu. Iya, di breakdown. Di breakdown lagi bareng-bareng. Terus juga Hamin 1 minggu juga ada mini workshop. Jadi via Zoom mungkin nanti di breakdown juga satu-satu kira-kira gimana. Pesertanya calon narasumber. Dan juga beberapa yang terlibat di Rubijo itu untuk event tersebut. Iya benar. Gitu. Pun juga kami nggak menutup kemungkinan untuk online. Iya kan? Online maksudnya? Karena meskipun udah dapat restu dari Dinas Pendidikan untuk bertatap muka, serak saya tak dulu ya. Minum dulu. Maaf. Meskipun sudah dapat restu dari Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan tatap muka, tapi tetap kita mengkaji nanti perkembangan COVID kayak gimana. Semoga aja semakin surut. Kalau seandainya tiba-tiba memang nggak bisa, ya udah. Mau nggak mau, siap nggak siap, jadi ada plan B-nya itu. Oh iya, oke. Emang yang pertama harus jadi pertimbangan kesehatan itu kan ya, keselamatan jiwa itu. Bener, jangan sampai kita memerahkan zona putih. Kamu tuh gila. Bisa dihajar gitu sama orang-orang di sana.
mau jadi solusi gitu kan ya sebenarnya. Oke. Berapa narasumber yang dibutuhkan atau berapa orang yang nanti punya peluang untuk ikut di Rubijo itu? Untuk narasumber kita butuh 8 orang. 8 orang. 8 orang kan? Iya, benar. Minimal 8 orang, lebih dari itu nanti kami pertimbangkan. Kayak gitu. Tuh. Terus untuk persyaratan berikutnya itu kan karena kita kerelawanan, jadi kayak seandainya orangnya di luar kota gitu kan. Kemarin itu ada yang daftar itu dari Jakarta Selatan gitu. Wow. Dari daerah which is itu. Jadi namanya kalau dia kan dari Jakarta Selatan, jadi semua akomodasi itu ditanggung oleh pribadi. Kayak dia beli tiket ke sini, biaya dia swab atau rapid sama biaya penginapan juga dia harus akomodasi sendiri gitu. Oke. Terus sama kalau dia posisinya sedang bekerja, dia harus ngurusi cuti juga otomatis. Benar. Gitu. Jadi konsep relawan yang benar-benar relawan. Iya. Gitu. Ini saya jadi benar-benar pengen tahu gitu ya. Seberapa banyak sih orang itu rela melakukan itu tanpa dia kemudian tanpa profit kan, ini namanya benar-benar relawan. Yep. Kalau dari teman-teman yang selama ini kan banyak menjaring juga ya, seberapa sih banyak atau gimana yang ukurnya itu? Kalau orang banyak yang ikut untuk menjadi relawan itu? Karena gini sih sebenarnya kalau konsep relawan, kalau kita lihat, mungkin Mbak Robia juga lihat, apa sih yo kak itu apa maksudnya tenaga wis terkuras gini. Tapi ketika sama nyemplung di situ sekali, insya Allah lah ketagihan. Kalau gitu. Feel-nya dapat ya, maksudnya wah ketagihan sih, kayak aku mau lagi deh kayak gitu. Kayak lihat mukanya guru-guru gitu loh Mbak, kayak kita kayak berbagi sesuatu seorang kayak benar-benar aksektif gitu kayak ada obatnya, bener. Terus ketemu orang baru, maksudnya hal-hal kayak gitu itu nggak akan kita dapatkan di tempat kerja mungkin karena tempatnya sama, orangnya sama. Ketika kita ikut kerelawanan, orangnya beda dari banyak background kayak gitu, jadi lebih kecanduannya karena itu mungkin kerja. Tapi kalau kadang tanya ke diri sendiri juga kenapa, kadang bingung dewe jawabnya. Tapi nyatanya nagih ya. Nagih. Coba. Nah ini juga bisa loh Mbak Robia jadi relawan narasumber. Oh gitu. Iya karena nanti ya. Ada linknya nanti. Saya langsung ditembung lah ya. Langsung ditembak di tempat. Oh gitu. Iya jadi bukan cuma harus profesi apa gitu. Profesi apa aja bisa. Pokoknya sampean bisa menguasai materi itu. Materi kan nggak harus dikaji lewat universitas atau apa, tapi kan ada di internet juga ada. Pun kami juga ada referensinya nanti. Jadi nggak putus juga kami sama Ruby Pusat untuk masalah materi ini. Kadang lagi dipikir-pikir awake dhewe cilik ya, maksudnya nyampe enggak ya materi itu. Nah makanya itu ada tim sendiri sebenarnya yang dari Ruby Pusat itu untuk mengkaji suatu materi kayak gitu. Jadi gak kalau nang internet cocok monggo, gak cocok gak bisa begitu kan ya. Jadi tetap harus ada istilahnya, kalau di di perusahaan itu harus ada quality control gitu. Jadi memastikan ini yang mau dikasihkan pada anak-anak gitu. Kalau kita coba-coba bahaya kan ya, gitu. Jadi emang harus dikaji gitu kan ya. Iya, Oke, benar. Lanjut, ada mungkin persyaratan yang lain lagi? Untuk persyaratan narasumber itu, kemudian kalau untuk persyaratan dokumentator itu nggak lepas dari videografi sama fotografer. Itu yang pertama mereka juga harus punya skill untuk ngedit video sama ngedit foto, itu pasti. Terus yang kemudian mereka juga harus punya alatnya sendiri. Entah itu kamera profesional sih lebih tepatnya. Terus setelah itu mereka nggak cuma asal jepret aja pada hari H, tapi mereka juga harus ngedit untuk dipublish ke media sosial kita gitu. Terus selain itu juga sama kayak narasumber, kalau mereka ini berasal dari luar kota ya mereka harus akomodasi disediakan mereka sendiri gitu. Sama mereka harus sevisi juga sama kita gitu. Oh itu ya. Ada itu sudah jadi syarat gitu ya, harus sevisi, tujuannya sama gitu ya. Oke, ada lagi? Udah sih itu aja. Udah itu ya. Kurang lebih itu. Pokoknya sebenarnya konsep relawan adalah komitmen itu. Kalau komitmen insya Allah yang lainnya akan mengikuti lah. Kayak gitu. Pokoknya mau dan berkomitmen. Oke. Ini kalau ada yang minat nih ya, kemana kita harus hubungi? Wah, jangan lupa
Kalau minat pasti larinya ke sosmed sekarang ya. Bisa disebut? Iya. Kalau di Ruang Berbagi Ilmu Jombang bisa diakses di Instagram kami. Apa Instagramnya? @rubijombang. Itu untuk Instagram dan Twitter. Kemudian kalau nggak punya Instagram atau nggak punya Twitter, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau nggak punya Instagram dan Twitter, nanti bisa langsung lari ke Facebooknya sama YouTube-nya itu Ruang Berbagi Ilmu Jombang. Sama kita juga ada website blog sebenarnya. Itu namanya rubijombang.blogspot.com. Iya, benar. Bisa langsung. Itu nanti ada form buat pendaftarannya. Oke. Iya. Jadi sekali lagi yang siapapun yang minat ya, yang punya visi yang sama dan ingin menjadi relawan, silakan menghubungi beberapa media sosial tadi yang sudah disebutkan. Benar, syarat-syarat detailnya juga ada di sana nanti. Mungkin secara umum kami yang sampaikan tadi. Oke, siap. Jadi jangan khawatir, itu bikin nagih loh katanya. Iya, jangan khawatir. Passwordnya nagih, betul. Iya. Nagih cuma nggak melanggar hukum gitu. Nggak melanggar hukum, betul. Saya sepakat kok kalau kegiatan atau aksi sosial itu justru feedback ke kitanya itu baik gitu ya. Terutama juga urusan kesehatan, kita biasanya juga semakin sehat kalau kita karena berbagi. bahagia. Mentalnya jadi bagus. Betul. Mental health kita jadi bagus. Iya, benar. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dari Embun juga dari Zaf. Kalau kami sebenarnya ada merchandise, kita jual merchandise sekarang. Benar. Karena kalau ditanya dana kami dari mana? Karena kegiatan sosial tanpa profit. Ya itu, usaha-usaha kami adalah menjual merchandise, juga sekarang lagi paid promote. Lakuin apa itu merchandise-nya? Merchandise-nya itu ada kaos, topi, sedotan stainless bersama pouch-nya. Sama ada ganci sama stiker. Iya. Kayak gitu. Jadi desainnya juga nggak sing Ruang Berbagi Ilmu Jombang terpampang. Maksudnya biasanya kan norak kayak biasanya kan baju-baju komunitas kayak gitu kan. Ini lebih modern, insya Allah lebih siapapun bisa pakai sih. Gitu. Langsung dicek aja di semua sosial media kami atau semuanya. Ada ya. Udah diupload di sana. Mbak Robia juga bisa loh. Ditembak lagi. Suka nembak ternyata. Oke, nanti pokoknya harus lihat di media sosialnya Rubijo ya. Iya. Rumah wajib. Ruang berbagi ilmu Jombang. Kalau di sosial medianya tadi Rubi Jombang gitu ya. Oke, jadi jangan lupa untuk searching media sosial, nanti dapat berbagai informasi dari Rubijo. Embun, ada yang mau disampaikan? Idem. Oke. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Teman-teman sudah hadir dan sudah berbagi tentang ruang berbagi ilmu, termasuk juga aktivitas yang dilakukan nanti terutama tanggal 20 sampai 21 Maret ya. 2021. Saya sekali lagi mewakili setiap orang yang punya visi sama, terima kasih pada kalian gitu ya. Sama-sama. Kepada para relawan itu terharu saya ya. Saya yang terharu. Jadi benar saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman beraktivitas sosial gitu ya. Namanya sosial apalagi relawan. Motifnya bukan profit gitu kan, tapi bisa dibilang ini demi kemanusiaan gitu ya. Atas nama kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan. Panjang umur kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih dan insya Allah nanti kita bisa manfaatkan ruang ini ya, sharing-sharing yang lain. Mungkin ada aktivitas-aktivitas dari Rubijo yang ingin disaringkan di podcast Hari Jumat Suara Tebu Irang ya. Saya pamit bersama teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.